sayembara yang unik juga buat saya adalah Memorial 911 Memorial and Museum masih sama di kota New York. Kenapa ini unik gitu ya? Jadi saya untuk menghasilkan desain Memorial Park yang kita lihat sekarang itu panjang sekali, panjang ceritanya, di mana awalnya master planning dari Ground Zero atau 911 itu oleh otoritas tempat waktu itu wali kotanya si Pataki ya, Pataki itu engage sama Daniel Libeskind waktu itu. Jadi dia Libeskind ini sudah mendapatkan otoritas untuk membuat atau mengembangkan master plan gitu. Dan tahun 2003 waktu itu otoritas lokalnya namanya LMDC waktu itu Lower Manhattan Development Corporation itu mengeluarkan pengumuman untuk membuka kompetisi internasional dengan 13 juri. Bisa dibayangkan ini salah satu sayembara besar dengan submission lebih dari 5.000. Kebayang nggak? Mengeliminasi 5.000. Saya di IFLA mengeliminasi, menyeleksi 800 saja udah pusing rasanya, gimana ini 5.200 gitu ya. Jadi 5.200 submission dari 63 negara. Banyak banget. Mungkin ada ibu bapak di sini juga yang ikutan ya. Nah, tahun 2004 ya, setelah jadi dari bulan April itu announcement-nya, berarti kan dari bulan 4 ya, itu ada 8 bulanan gitu ya untuk mempersiapkan proposal. Akhirnya ditentukan pemenangnya adalah Michael Arad. Michael Arad itu ini yang di tengah, ini Om Arad nih. Dia sebenarnya latar belakangnya, saya cerita latar belakangnya, dia adalah tentaranya Israel. Jadi dia waktu muda itu adalah seorang tentara Israel, Intifada ya. Jadi dia membasmi Intifada, tentara Intifada namanya. Akhirnya dia jadi migran di Amerika. Dan dia membuka bersama beberapa orang temannya, dia mencoba untuk membuat proposal terkait dengan sayembara ini. Dan ide dasarnya itu ternyata dia bisa mendapatkan perhatian juri waktu itu, Mayalin yang paling banyak memberikan dia poin. Itu dia menjadi pemenangnya. Gitu. Tapi di dalam kolaborasinya dengan Libeskind, itu dia saya nggak tahu apakah background-nya ketentaraannya itu mempengaruhi dia di dalam berinteraksi dengan multidisiplin expert gitu ya. Berantemlah dia dengan si Libeskind, akhirnya tidak cocok. Tapi karena dia sudah ditetapkan sebagai pemenang, konsorsium dari LMDC itu mengarahkan Arad harus punya partner untuk meneruskan untuk accomplishment-nya dari proposalnya gitu, karena dia hanya bisa membuat memorial feature-nya ya, dan akhirnya waktu itu dia hanya cocok sama Peter Walker. Nah kebetulan Peter Walker ini sahabat profesor saya, jadi saya masih sering ngobrol waktu itu, dan profesor saya Sasaki sering banget cerita bagaimana Peter Walker juga apa namanya, dalam diskusinya alot banget sama Michael Arad gitu ya. Tapi akhirnya mereka bisa menyelesaikan proposal desainnya untuk sayembara ini dan menjadi pemenangnya, walaupun di dalam proses sampai dengan implementasi itu takes 10 tahun gitu. Jadi sebenarnya kalau di dalam konsorsiumnya itu banyak sekali masalah. Kalau saya ceritain di sini dari yang saya dengar dari profesor saya ini nggak akan cukup 1 jam gitu. Tapi Pataki orang yang sangat kesal dengan peresmian ini, dan sebenarnya wali kotanya itu sendiri, karena sebenarnya dia membuat sayembara ini ingin mencuri momen sebagai suksesinya dia sebagai wali kota New York saat itu. Tapi meleset, jadi yang ngeresmiin bukan dia waktu itu ya, 10 tahun. Tahun 2011 ya, jadi kejadian 911 itu sendiri tahun 2001 ya, jadi setelah 11 tahun akhirnya terdevelop, dan saat itu belum semuanya terbangun, jadi hanya memorial and museum, karena di sekitarnya ini banyak atribut yang dirancang gitu. Kita lihat dari yang proposal pertama ini dari Libeskind. Jadi Libeskind itu saat membuat master plan, dia sangat
ingin menonjolkan freedom dari Amerika begitu ya, dengan adanya serangan teroris dan sebagainya, Amerika tetap harus freedom. Jadi orientasinya itu bukan hanya skala tapak, tapi satu New York begitu ya. Mulai dari lambang kebebasan New York itu sendiri, patung Liberty begitu ya. Terus juga dia ingin menghealing kota New York itu seperti apa, dan memori yang ada juga ingin ditampilkan, dan kita bisa lihat di sini. Jadi banyak hal yang ingin dia tampilkan begitu. Oke. Ini juga masih dalam sketsanya Lapskind ya. Jadi dia ingin memperlihatkan heart and soul gitu. Jadi fundamental dari kenangan yang ada gitu ya. Dari ground zero itu ada dua hal gitu ya. Jadi dari footprint bangunan Twin Tower yang diserang pada tanggal 11 September itu sendiri. Lalu juga dengan memperhatikan arah matahari begitu ya, dan memang agak lebih sulit kita dalam menganalisis matahari di negara 4 musim dibandingkan negara kita yang 2 musim gitu ya, karena nanti akan ada sinar matahari musim panas, musim dingin, musim gugur sampai musim semi itu akan beda-beda begitu. Jadi dari area yang ada, ini areanya square-nya sebenarnya lebih besar daripada Memorial Park-nya gitu ya. Hanya sekitar 45% yang bisa diakomodasi untuk dibuat Memorial Park tadi begitu. Jadi mereka ingin membuat, awalnya si Lapskind itu pengen membuat vertical garden of the world. Jadi ada satu space di sini yang masih aman dari sinar mataharinya secara ekologis, dia mau bikin, tapi ini akhirnya nggak jadi begitu ya. Dan mereassert skyline-nya begitu ya. Nah ini yang kedua, ini adalah proposal yang menang, padahal cuma simple banget ya gambarnya seperti ini. Jadi si Michael Arndt dia membuat hanya dia ingin mengangkat dua footprint tadi ya, lebih detail lagi. Dan kalau kita lihat awalnya itu seperti ini yang dia ingin tampilkan ya. Sebenarnya beda sama yang sudah jadi sekarang. Jadi dia akan ada mendesain secara vertikal. Di sini akan ada bidang yang diangkat di dua sisi ya, di depan kanan dan di kiri gitu. Tapi akhirnya ini bukan jadi desain finalnya begitu ya. Jadi setelah Peter Walker datang, dia membuat sketching dengan mempertimbangkan apa yang sudah dibuat gitu ya, akhirnya jadilah seperti ini. Jadi nggak ada bidang yang diangkat ya. Jadi Peter Walker lebih dia mengangkat flat plane ya, atau dia hanya ingin membuat semuanya rata begitu, karena tetap yang harus diangkat adalah ringnya. Jadi dari kejadian yang tragedi yang sudah dirasakan oleh masyarakat New York begitu ya, Peter Walker ingin mengangkat udah ground zero-nya itu yang benar-benar harus difokusin, nggak boleh lagi ada elemen-elemen vertikal di sekitarnya selain pohon gitu ya. Dan dari Fontaine ini dia mengangkat temanya reflecting absence gitu ya. Ini dua kolam dengan air terjun yang menggambarkan jiwa-jiwa atau korban yang akan selalu mengalir seperti air yang mengalir. Jadi airnya itu ada 4 tingkat ya di sini. Dia terus mengalir. Dan kalau kita datang ke sini, sorry saya balik lagi. Nah, kalau kita datang ke sini, kita akan masuk ke museumnya. Museumnya tuh di sini ngantrinya. Jadi ya, kalau jalan-jalan ke New York, saya kebetulan waktu itu sempat sekali ke sini, itu ngantrinya 3 jam untuk bisa masuk ke dalam sini. Gitu ya. Jadi di sini turun. Oke. Nah, jadi ketinggian maksimum dari Memorial Park itu tidak boleh lebih dari, kalau nggak salah ini pinggangnya orang Amerika begitu ya. Kebetulan kalau di saya nggak pinggang juga, lebih tinggi gitu karena saya pendek kan ya. Jadi masih sebenarnya aman juga gitu karena
ini ada lapisan-lapisannya. Jadi kalau kita lihat potongan, ini masih ada lapisan lagi, air turun, turun, dan sebagainya. Gitu. Nah, ini disempurnakan oleh Peter Walker. Ya, jadi ini ada apa namanya, terjunan pertama, ya nanti keluar lagi ke bawah. Ini yang kedua, dan ini nanti turun ke bawah. Nah, kita kalau masuk ke dalam ini bisa jalan di balik karten ini, dan di situ juga ada memorial elements-nya gitu ya. Dan yang lain yang diangkat juga oleh Peter Walker adalah the memorial forest. Jadi dia mengangkat hutan, membuat hutan di tengah memorial park-nya dengan the groove di situ, dan membuat tatanan survivor tree gitu. Jadi survivor tree ini juga mungkin lebih sifatnya ke aspek ekologisnya. Jadi ada pembenihan di situ juga, dan benih pohon ini juga dibagi-bagi ke tempat-tempat yang membutuhkan begitu ya. Ini program pembenihannya dari 2013 sampai sekarang masih berjalan. Nah, dari sana juga ada Memorial Glades. Ini berupa lapangan rumput di dalam Memorial Grove, dirancang untuk mengakomodasi upacara khusus, terutama pada setiap tanggal 11 September gitu ya. Jadi ada upacara pembacaan nama-nama korban, kebayang banyaknya seperti apa gitu ya. Dan ini biasanya di luar acara memorial ini juga biasanya dipakai oleh masyarakat kota New York untuk hari-hari biasa gitu. Terus Peter Walker dalam desainnya, dalam proposal desainnya dan dalam implementasinya itu desainnya ketahuan banget kalau Peter Walker. Jadi dia selalu membuat desain dengan repetisi yang jelas dan sangat memperhatikan shading gitu ya. Dan skala sangat diperhatikan juga begitu, sehingga kualitas cahaya dan kualitas interaksi sosial dari masyarakat penggunanya juga bisa didesain di sini. Nah, sedangkan untuk Memorial Glade itu dibuat dengan batu-batu monolit ya. Ini kalau kita lihat ini batu granit yang gede-gede banget gitu ya. Ini didesain dengan mengkolaborasikannya dengan beton-beton sisa dari puing-puing bekas tragedi tadi dari gedung WTC. Jadi ini dibuat seperti ini. Nah, ini masih ide dari Arad dan juga Peter Walker gitu ya, bahwa ini akan menjadi satu ikonik atau iconic hardscape di dalam tapak ini gitu. Yang selanjutnya adalah Catherine Gustafson dengan Princess Diana Memorial Fountain gitu ya. Ini kebetulan saya beruntung lagi tahun lalu sempat bertemu beliau di acara IFLA World di Oslo. Dia mempresentasikan sedikit dan ini sangat menarik. Ini juga dari hasil sayembara gitu ya. Jadi proposalnya macam-macam, tapi yang terpilih yang cukup simpel, hanya fonten berbentuk seperti telur begini ya gitu. Mungkin kelihatannya sih cuma kayak telur bisa menang gitu ya. Tapi ternyata apa yang dia tuangkan di sini yaitu dia ingin membuat air yang ada di water fountain ini terus berputar begitu ya, sehingga seperti kenangan baik yang diberikan oleh Princess Diana atau Lady Di terhadap masyarakat Inggris gitu ya. Jadi memorial fountain-nya seperti ini gitu ya. Ini adalah timeline-nya. Jadi tahun 99 itu diumumkan gitu ya. Terus baru 2 tahun berikutnya kompetisinya diselesaikan gitu ya. Dan tahun 2003, 2 tahun setelahnya pekerjaannya dimulai begitu ya, dan sampai kita lihat dibukanya setahun kemudian begitu ya. Terus ditutup lagi ya. Jadi mungkin kalau di sana ada evaluasinya dulu. Setelah itu dibuka lagi tahun berikutnya dan ada perbaikan-perbaikan dalam pemeliharaannya begitu. Dan memang unik sih. Jadi ibu bapak yang udah pernah ke Inggris pasti sering lihat di taman-taman umum kota Inggris itu di pagar gitu ya.
dan ada jam operasionalnya begitu. Jadi waktu karena ini bucket list pertama saya, kalau saya ke UK saya harus ke sini begitu ya. Jadi saya dengan PD-nya cuma ngedrop luggage pagi-pagi di hotel, saya langsung ke sini begitu. Tau-taunya masih digembok begitu. Jadi harus balik lagi sorenya gitu. Nah ini kita lihat ini adanya di Hyde Park, dan ini adalah development dari skemanya ya. Jadi menggunakan basin gitu ya, cascade, permainan cascade. Yang unik adalah jika pompanya mati, air ini tetap muter, katanya Catherine Gustafson begitu. Jadi dengan teknologi yang desainer fontainnya itu sendiri juga gitu ya, itu bagaimana dibuat perhitungan ya, miringnya gitu ya, material surface-nya, teksturnya itu bisa tetap mengalirkan air, dan dilihat debitnya, kecepatannya, tekanannya ya, dengan lebar yang beda-beda, dan kedalamannya beda, dan surface-nya beda-beda gitu. Ini membuat air ini terus berputar. Jadi ini original path-nya, dan ini ada develop path, dan juga ada fence-nya yang mengelilingi tapaknya. Nah, ini aslinya seperti ini. Oke, jadi benar-benar aplikasi teknologinya keren banget buat saya, Catherine Gustafson ini, dalam setiap ide-ide desainnya gitu. Ini juga, jadi saya angkat 3 ini, dan ini sempat beberapa kali dievaluasi terkait dengan project sustainability-nya. Jadi dari mulai announcement sayembara sampai implementasinya, sampai dengan sudah dibuka dan dipakai, itu banyak sekali hal yang sampai sekarang masih dievaluate. Jadi tadi proses landscape-nya benar-benar terjadi di sini, dari mulai define problem, ideate, ya, implementation sampai evaluation, ini masih terus berjalan gitu. Setelah itu saya akan bergerak ke IFLA begitu ya. Jadi di IFLA ini sendiri sayembaranya banyak banget gitu ya. Mulai dari sayembara untuk tokoh gitu ya, dengan pembelian award gitu ya kepada tokoh-tokoh penting di arsitektur lanskap, sampai dengan sayembara untuk memberikan award kepada konsultan, ya, kontraktor, bahkan juga mahasiswa. Jadi tujuannya sebenarnya untuk memperkenalkan arsitek lanskap global dengan proyek dan aplikasi yang terbaik. Nah, kalau Ibu Bapak pernah buka websitenya IFLA PR aja gitu ya, di IFLA PR ini banyak sekali promosi-promosi untuk ikut gitu ya, dan biasanya IFLA juga menjadikan ini sebagai mesin pencari uang sebenarnya dalam membuat sayembara ini gitu. Jadi yang bisa mensubmit adalah corporate member gitu. Jadi kalau saya berapa kali diminta, Reza, Indonesia mana? Kok nggak ada submission gitu ya. Ternyata pas saya baca lagi, harus yang corporate membership. Dan saya coba, waktu tahun lalu saya sempat bertanya kepada Bu Ketua, Bu, kita ada nggak ya yang punya membership IFLA? Karena kalau corporate membership itu dia per tahun harus bayar sekian gitu. Nggak ada, jadi di situ sudah gugur gitu. Saya nggak bisa mempropos konsultan. Tapi mungkin ke depannya bisa juga dijalin gitu ya dengan IALI, dan IFLA dijembatani oleh IALI untuk membuat keanggotaan corporate tadi begitu ya. Ini juga diharapkan menciptakan kesadaran internasional lebih besar dalam pertukaran wawasan desain dan budaya yang sangat beragam gitu ya. Nah, membangun platform internasional dalam mengetahui masalah arsitektur lanskap yang terus berubah begitu ya. Kalau kemarin masih mentoknya di climate change, tahun ini sudah ada lagi pandemi gitu ya, dan kita nggak tahu tahun depan akan ada isu-isu apa lagi gitu ya. Dan di sini juga diharapkan arsitek lanskap bisa mempengaruhi atau mempersiapkan kota-kota untuk menghadapi isu-isu tadi gitu. Nah, di internasional ini tadi profesional, dan biasanya komite jurinya itu dibentuk oleh hostnya. Jadi setiap tahun itu ada kongres ya. Sayang tahun ini karena COVID akan diundur IFLA-nya. Jadi IFLA harusnya tahun ini bulan Agustus di Pineng ya, jadi tahun depan gitu. Dan semuanya mundur. Nah ini ada beberapa awards yang terkait dengan ini, award of IFLA Award ya, World Landscape Architect Award,
atau bahkan di masing-masing region dia mengeluarkan award-nya masing-masing. Nah, yang terakhir itu di 2 tahun terakhir itu ada kolaborasi antara IFLA Amerika, IFLA Asia Pasifik, Afrika dan Middle East yang dikenal dengan APMI Awards gitu ya. Dan di IFLA APER sendiri juga ada IFLA Luminary Awards dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh Award of Excellence tahun 2017 yang diberikan kepada salah satu konsultan di Bangkok ya yang membuat desain dari hutan kota begitu. Ini untuk student di tahun 2017 waktu itu terkait dari IFLA Student Design Competition itu sendiri berada di bawah Komite IAA atau Education and Academic Affairs dan juga PPP atau Professional Practice and Policy. Dan di bawahnya terkait dengan kompetisi ada Student Design Competition dan juga Student Shared. Di tahun-tahun sebelumnya itu dilombakan, tapi tahun kemarin di Oslo itu Student Shared-nya agak beda sedikit ya, kebetulan ada 3 mahasiswa saya juga ikut ya, mereka cukup kaget gitu, Bu, kok ini nggak kayak yang Ibu cerita, yang sebenarnya gitu, atau yang kita tahu sebenarnya gitu. Ya ternyata tahun kemarin memang IFLA-nya cukup unik di Norway gitu ya. Waktu itu ini di tahun 2018 saya dan Mike menjadi juri yang kerjanya lebih susah gitu karena kita berdua harus tektokan NZ dan Bogor gitu ya, mengeliminasi dari berapa ya waktu itu hampir 400 aplikan untuk university dan juga diploma. Jadi tahun 2018 itu juga berbeda karena dibuat 2 kategori. Nah ini dalam prosesnya gitu ya, jadi jurinya debate dari yang terseleksi begitu. Ini bagaimana kita merumuskan siapa kan juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Nah, ini di tahun 2019 ya. Jadi mereka presentasi 2018 itu ada 352 entries di mana 352 universitas, 26 diploma dari 15 negara gitu. Dan tahun 2019 itu agak turun gitu ya. Karena cuma 1 kategori waktu itu, cuma untuk universitas gitu. Nah, di sini lideri oleh Ibu Beverly Sandalak dari Calgary University di Kanada. Dia udah suhunya banget untuk student design competition. Saya juga masih belajar dari beliau gitu ya, bagaimana pendekatan apa saja yang harus dilakukan dalam penilaian atau assessing dari karya mahasiswa. Dan uniknya sudah 10 tahun terakhir ini mahasiswa dari Cina selalu mendominasi. Jadi saya selalu mempush mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia, ayo dong ikut gitu. Karena ketika saya jadi juri, saya biasanya suka ngepoin ada nggak yang dari Indonesia gitu. Ada 2 karya dan saya udah bahagia 2 gitu. Ternyata 1 bukan orang Indonesia yang bikin gitu, tapi tapaknya tuh di Indonesia gitu kan. Satunya kalau nggak salah dari NUS gitu. Nah ini cukup dynamic sekali. Tapi Beverly mengatakan bahwa student design competition ini sebenarnya untuk mempromosikan dan memberikan dukungan ya dari profesi landscape arsitektur khususnya dari bidang pendidikan ya, dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk direview sebenarnya tugasnya, karena student design competition ini tapaknya bebas. Setiap tahun itu tapaknya nggak pernah ditentuin, jadi tapaknya beda dengan student shared. Kalau student shared tapaknya given gitu. Nah kalau di sini jadi mahasiswa sebenarnya enak juga gitu bisa direview gitu karyanya udah bener atau belum gitu ya. Dan ini sangat berguna dalam mengexercise mahasiswa yang nantinya bisa berguna dalam menghadapi dunia profesional di kemudian hari. Nah, ini cerita sedikit, jadi waktu yang tahun 2018 saja, jadi waktu jadi juri itu, kita dikirimkan file oleh panitia, gitu ya, jadi ada 2 entries di sini, ada university dan ada diploma, gitu ya. Yang memenuhi syarat oleh panitia ada 319, jadi berkurang sekitar 30-an dari
30 sekian gitu ya, dari yang submit gitu. Jadi yang mungkin ada naruh namanya begitu, nggak baca tornya gitu ya. Jadi itu langsung gugur gitu. Hanya 319 yang kami nilai, terus ada 26 entry diploma gitu. Kebayang kita harus mantengin 352 dan saya harus menyocokkan waktu dengan Mike. Mike, bagaimana ini dalam penilaiannya satu-satu, dan kebayang kalau di New Zealand mungkin internetnya kenceng gitu ya, di Indonesia apalagi kalau saya lagi di kampus gitu ya, kadang-kadang tidak stabil gitu apa namanya jaringannya. Jadi udah mic-nya sudah sampai nomor misalnya 5 gitu ya, saya masih ngebuka nomor 1 gitu. Itu salah satu kendalanya gitu. Nah, ini beberapa hal yang briefnya begitu ya. Jadi nanti kita harus membuat remarks dan sebagainya di sini. Ini jadi setiap tahun juga di dalam EPA, Emerging Professional Advocate, di mana saya menjadi representatif Asia Pasifik, ini kita selalu mengadakan ngobrol bareng sama pemenang-pemenangnya. Nah, tahun kemarin itu juara 1 di Oslo, juara 1 dan juara 2-nya itu dari Beijing University, juara 3-nya dari Chili ya, Chili apa Peru ya, kok saya lupa. Nah, ini dari Amerika Latin gitu, jadi cukup berimbang gitu ya, tapi tetap masih Cina leadernya begitu ya. Ini waktu di IFLA Singapura, waktu itu ada student syarat, ya ini kebetulan salah satu anggota timnya itu mahasiswa dari ARL IPB. Nah ini kita lihat dari pemenang dari 2017 ya, ini setelah 10 tahun lebih akhirnya pemenang pertamanya tidak dari Cina. Jadi ini yang menarik gitu ya, jadi ini dari Spain, dari University Cordova. Timnya ada 3 orang gitu ya. Waktu itu kami dari EPA berkesempatan untuk mengadakan workshop dengan mereka, dan mereka mengangkat title-nya itu adalah GEL gitu ya, Global Energy Landscape. Jadi bagaimana membuat infrastruktur itu jadi new territory di Patagonia case. Jadi di kawasan Patagonia di sini ya, di Amerika Selatan. Ini dia membuat satu infrastruktur yang nantinya akan berkembang. Mungkin saya melihatnya mirip-mirip reklamasi ini ya gitu ya, tapi ternyata bukan di situ yang menjadi apa namanya penekanannya. Dia ingin membuat juga ini sebagai bagian dari satu, mungkin bisa dibilang structure itu juga sebagai dari art feature mereka begitu. Dan ini dengan adanya infrastruktur baru akan membuat social gathering juga di atasnya, sehingga menjadi space itu menjadi lebih useful gitu ya. Dengan adanya juga paths atau infrastruktur baru sebagai koridor baru, bukan hanya sebagai koridor sosial, tapi juga bisa menjadi koridor ekologis. Nah ini yang IFLA APR 2017 juga, ini pemenangnya lagi-lagi dari Cina gitu ya, dari Beijing. Yang unik, kenapa? Jadi saya pengen tahu banget gitu ya, kebetulan waktu saya bertemu dengan delegate dari Cina. Kenapa sih Cina menang mulu dan banyak banget gitu ya yang nge-play yang mensubmit karya begitu ya. Ternyata di Cina itu kalau dari teman saya itu, dia cerita, Profesor Xiaoming, di Cina itu wajib kalau mau kerja itu harus punya atau harus pernah ikut sayembara, dan harus ada buktinya bahwa saya pernah ikut sayembara. Jadi memang semua pasti dapat sertifikat dari IFLA bahwa mereka sebagai pernah jadi peserta, dan ada privilege kalau mereka menang. Jadi kantor-kantor konsultan besar di Cina seperti Turenscape gitu ya, terus mungkin di sini juga ada Mas Ray yang pernah punya pengalaman di Shanghai gitu ya. Kantor-kantor istilahnya konsultan elit di Cina itu biasanya memberikan green card gitu ya, atau gold card kepada mahasiswa-mahasiswa yang pernah menang sayembara seperti ini gitu. Jadi ini menjadi tiket mereka, tiket to ride to get a better job gitu. Bahkan untuk scholarship pun begitu gitu. Sampai saya mikir kalau dilihat dari latar belakang saya sebagai pengajar di landscape design and planning division gitu ya, apakah kita juga harus membuat sistem yang sama sehingga mahasiswa bisa lebih terstimulus dan termotivasi untuk menghasilkan karya-karya yang banyak begitu, karena ini sangat mengangkat sekali apa namanya nama ya, nama bukan hanya nama negaranya tapi juga
nama dari asosiasi nasionalnya begitu. Jadi ketika itu Cina very very pride gitu, dan sekarang Cina punya porsi yang mungkin jadi seperti tahun ini gitu ya. Cina itu sebenarnya mereka walk out dari IFLA Kongres. Ini sebenarnya cerita dapur di IFLA begitu ya. Kenapa? Karena IFLA mengundang Taiwan dan Hong Kong gitu. Jadi karena masalah politik Cina tersinggung sehingga mereka tidak akan ikut katanya. Tapi nggak tahu dengan pandemi ini tahun depan mudah-mudahan ngambeknya hilang gitu ya. Nah, tapi mereka tetap bangga gitu walaupun delegate yang nggak datang, tapi tetap Cina itu nomor 1 di sayembara, pasti selalu menang gitu. Ya, ini juga masih dari IFLA World. Ini yang tahun kemarin. Nah, ini juga dari masih sama dari Beijing Forestry University. Memang kalau saya boleh akui, kekuatan grafis dan analisis dari mahasiswa-mahasiswa Cina ini masih paling unggul dibandingkan mahasiswa lain di Asia yang saya lihat, begitu juga di global ya. Sebenarnya beberapa mahasiswa, beberapa hasil studio dari yang pernah saya kunjungi seperti di Pennsylvania, Berkeley gitu ya, itu bagus-bagus juga. Tapi saya nggak tahu kenapa mereka tidak setertarik mahasiswa Cina. Mungkin tadi ya stimulusnya beda gitu. Nggak ikut juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mahasiswa Cina itu udah menjadi tiket to ride dan pride mereka, sehingga mereka berlomba-lomba untuk menghasilkan karya yang terbaik. Gitu. Nah, ini adalah penghujung dari presentasi saya. Jadi dalam sayembara ini, dari semua yang pernah pengalamannya saya pernah alami gitu ya, konsep yang kuat adalah kunci kemenangan dalam sayembara gitu. Tapi research atau pendalaman atau istilah study terhadap value dari sebuah tapak, termasuk mengidentifikasi potensi dan masalah, adalah suatu keharusan. Jadi dua hal ini adalah kunci dari keberhasilan, dimana konsep juga tadi terkait sekali dengan kreativitas dalam berpikir, memberikan solusi dan inovasi bagi suatu citra baru yang lebih baik terhadap lingkungan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Rahman. Terima kasih Bu Reza.